Surat Al-Buruj ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasama'i, demi langit, datil buruj, yang mempunyai gugusan bintang atau rasi bintang. Ya. Jadi demi langit yang mempunyai gugusan bintang atau rasi bintang atau jalannya bintang. Jadi Al-Buruj itu bermakna Al-Kawakib Isnai Asar Burjan. Jadi kawaib itu bintang yang mempunyai 12 gugusan bintang, yang mana takot damat fil Quran, yang mana itu sudah dijelaskan di surat Al-Furqan. Ya, takot damat fil Furqan, yang sudah dijelaskan di Furqan, atau juga dijelaskan di surat Al-Hijr ayat 16. Jadi sudah dijelaskan di dua tempat itu. Jadi yang mana gugusan bintang itu ada 12. Ya, ada 12. Adapun bintang yang lewat di 12 gugusan itu jumlahnya 7. Ya, jumlahnya 7. Ini dijelaskan satu-satu nggih. Ya. Yang pertama adalah Al-Hamlu. Jadi Al-Hamlu. Al-Hamlu itu secara makna adalah domba jantan. Ya, domba jantan. Yang kedua adalah Al-Aqrabu. Yang kedua adalah Al-Aqrabu. Al-Aqrabu itu maknanya kalajengking. Nah, dalam rasi bintang itu disebut Skorpion. Nah, ya, Skorpion. Yang mana yang melewati dua rasi bintang ini, Al-Hamlu dan Aqrab, itu adalah Al-Mirih. Mirih ini juga biasa disebut planet Mars. Ya, planet Mars. Jadi yang pertama adalah Al-Hamlu, yang kedua adalah Aqrab, yang artinya kalajengking, ya, atau Skorpion. Yang lewat di dua bintang tersebut adalah Mirih, atau yang biasa disebut planet Mars. Ya, planet Mars. Yang ketiga adalah At-Taur. At-Taur itu artinya adalah sapi jantan. Ya, sapi jantan itu apa jenenge itu? Taur, sapi jantan. Saya enggak begitu hafal seperti itu. Ya. Yang keempat adalah Al-Mizan.
Mizan itu artinya adalah timbangan. Timbangan. Yang melewati dua gugusan bintang itu, Taur dan Mizan, itu adalah Zuhroh, ya, bintang Zuhroh, ya, Zuhroh. Nah, kemudian yang kelima adalah Al-Jauzah, ya, Al-Jauzah. Yang keenam adalah Sumbulah, ya, yang keenam adalah Sumbulah. Yang melewati Al-Jauzah dan Sumbulah ini adalah bintang Utorit, ya, Utorit, atau biasa disebut planet Merkurius, ya, planet Merkurius. Kemudian yang ketujuh, ya, ketujuh adalah Saroton. Ya, Saroton itu artinya adalah kepiting. Ya, Saroton itu artinya kepiting. Yang melewati rasi bintang Saroton itu adalah Al-Qamar, ya, rembulan, ya, ya, Al-Qamar itu rembulan. Kemudian yang kedelapan adalah Al-Asad, atau lazim disebut Leo. Nah, ya, kalau dalam bahasa Arabnya itu adalah Al-Asad, kalau bahasa Indonesianya singa. Ya. Yang melewati jalur Al-Asad ini adalah As-Samsu, ya, matahari, ya, As-Samsu matahari. Kemudian yang kesembilan adalah Al-Qaus. Al-Qaus itu artinya busur panah, ya, busur panah, atau lazim disebut apa? Sagittarius, ya, Sagittarius. Yang ke-10 adalah Al-Hut, ya, Al-Hut itu artinya ikan, ya, mungkin lazim disebut Pisces atau apa itu. Al-Hut, ikan. Yang melewati bintang ini, ya, jadi adalah Al-Mustari. Mustari atau yang biasa disebut planet Jupiter, ya, Jupiter. Yang ke-11 adalah Al-Jatyu. Al-Jatyu itu anak kambing. Yang ke-12 adalah Ad-Dalwu, atau timba kecil. Nah, yang lewat di Al-Jatyu dan Dalwu itu adalah Zuhal. Zuhal itu lazim disebut dengan Saturnus, ya, Saturnus. Jadi ilmu perbintangan zaman dulu itu memang punya peranan penting dalam kehidupan, ya, yang biasa disebut dengan ilmu astronomi.
Jadi kalau pinter-pinteran hisab, orang dulu itu jauh lebih pinter daripada orang sekarang. Ya. Jadi dalam ilmu astronomi itu orang dulu lebih pinter karena zaman dulu ya nggak ada kompas, ya nggak ada kalender, nggak ada apa-apa. Ya. Jadi mereka mau nggak mau harus mateng itu dalam ilmu astronomi. Jadi bintangnya itu ada 7, sementara gugusan bintangnya ada 12. Dan sudah saya jelaskan tadi, nggih. Lah, yang tidak boleh itu adalah ilmu astrologi. Ya, ilmu astrologi yang tujuannya untuk menebak nasib. Lah, itu yang tidak boleh. Ya. Bintangmu apa? Misalnya Sagittarius. Nah, wah, nek Sagittarius ini bulan-bulan ini rezekinya seret. Ya, hubungan keluarga romantis misalnya. Nah, itu yang tidak boleh. Bintangmu apa? Leo misalnya. Wah, ini hubungan keluarga sedang tidak baik-baik saja. Rezeki rodok seret. Nah, itu yang tidak boleh. Ya, jadi kalau ilmu astrologi yang berkaitan dengan perbintangan itu memang zaman dulu sangat penting, ya, sangat penting. Apalagi di tengah padang pasir, nggak ada kompas, atau di tengah laut juga nggak ada kompas. Lah itu mereka mengandalkan ilmu bintang itu, ilmu perbintangan itu. Ini bintang ini kalau posisinya di sini, ini biasanya tengah malam. Nah, kalau bintang ini sudah ada di posisi ini, nah berarti ini sudah menjelang pagi. Lah itu mereka menggunakan itu untuk kelangsungan hidup mereka. Untuk kelangsungan hidup mereka. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Wal yaumi, dan demi hari, al mau'udi, yang dijanjikan. Hari yang dijanjikan artinya yaumil kiamah, ya, hari kiamat, ya. Dan demi hari yang dijanjikan, yaitu hari kiamat. Ayat ketiga, wasahidin, dan demi yang menyaksikan, wa mashudin, dan demi yang disaksikan, ya, yang disaksikan. Jadi kalau kita lihat di tafsir Jalalain, wasahidin, demi yang menyaksikan, itu artinya adalah yaumil jumu'ah. Jadi hari Jumat, ya. Sedangkan wa mashud, dan yang disaksikan itu adalah yaumi Arafah. Jadi hari Arafah, ya, tanggal 9 Dzulhijjah itu. Ya, tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, hari Arafah. Nah, ini di tafsir Jalalain ini sama dengan di tafsir Khazin. Ya. Ya. Kada fusirat asala satu fil hadis. Ya, seperti inilah ditafsirkan, ya, 3 ayat ini di dalam hadis. Ya. Fal awal, yang pertama, mau'udun bihi. Jadi yang dijanjikan, bihi, dengan hari itu. Ya. Jadi sahid ini artinya memang hari yang dijanjikan.
Wasani, dan yang kedua, syahid bil amali fih. Jadi menyaksikan di dalam amalan yang dikerjakan di hari Jumat itu. Ya. Wasalis tashaduhun nasu wal malaikatu. Jadi disaksikan oleh manusia dan seluruh malaikat. Jadi ayat 3 ini soal siapa yang menyaksikan dan siapa yang disaksikan, itu adalah ada 3 penafsiran. Yang pertama adalah yang dijanjikan. Yang kedua adalah bahwa amalan di hari tersebut itu disaksikan. Ya. Yang ketiga, di hari tersebut disaksikan oleh manusia dan para malaikat. Nah, kalau kita telaah di tafsir yang lain, misalnya di tafsir Ibnu Katsir, Ani bani Abbas qala as-sahidu huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut syahid, yang bersaksi itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal mashhud, dan yang disaksikan itu adalah yaumul kiamah. Itu kalau di tafsir Ibnu Katsir. Ya. Begitu juga ada riwayat dari cucunya Rasulullah, yaitu Husain. Jadi Anil Husain ibni Ali fi qaulillah azza wajal wa syahidin wa mashhud qala as-syahid jadi. Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi yang menjadi saksi itu adalah kakekku, yaitu Rasulullah. Wal mashhud itu adalah yaumul kiamah. Tsumma tala hadhil ayah, kemudian Husain membaca ayat ini, inna arsalnaka syahidan wa mubasyira wa nadhira. Jadi aku mengutus engkau Muhammad itu sebagai yang menyaksikan, ya, yang menyaksikan, dan sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi kabar peringatan. Itu kalau dari riwayatnya Husain bin Ali. Ya. Jadi syahid itu tadi ya, saya ulang, ada yang memberi pengertian syahid itu adalah hari Jumat. Kenapa? Karena hari Jumat itu menyaksikan setiap orang yang beramal dengan apa yang mereka amalkan. Jadi hari Jumat itu menyaksikan setiap orang yang beramal di hari itu. Ya. Sedangkan mashhud itu adalah hari Arafah. Karena hari Arafah itu disaksikan dan didatangi oleh orang-orang yang haji dan juga oleh para malaikat. Ya. Nah itu penjelasan di Fathul Qadir seperti itu. Jadi anas syahid yaumul jum'ah wa innahu yashhadu ala kulli amilin bima amilafih. Wal mashhud yaumu arafah li annahu yashhadun nasu fihi mausimal hajj wa tahduruhul malaikah. Kemudian jawabnya sumpah adalah ayat 4 ini, kutila dilaknati. Jadi kutila itu kalau makna aslinya dibunuh. Nah, tapi di sini kutila dimakna lu'ina. Ya, lu'ina itu dilaknati. Sopo ashabul ukhdud, orang-orang yang mempunyai joglangan.
Bahasa Jawanya itu joblangan. Joblangan itu seperti parit, ya, yang ceritanya waktu itu parit itu dinyalakan api, terus orang-orang yang tidak mau murtad dilemparkan di situ sampai mati. Ya. Jadi terlaknat orang-orang yang mempunyai uhdud. Ya, uhdud itu adalah asakku fil ardi. Jadi semacam parit atau joblangan di tanah. Yang mana di situ orang-orang yang tetap dalam keimanannya tidak mau murtad itu dipaksa terus dilempar dalam api tersebut. Ya. Jadi di tafsir Tobari dijelaskan lu'ina ashabul uhdudi alladzina alqau almu'minina wal mu'minat fil uhdud. Jadi terlaknatlah orang-orang yang mempunyai parit, yaitu orang-orang yang memang sengaja bikin parit, terus di situ dinyalakan api. Nah, orang-orang yang mukmin, baik laki-laki yang perempuan, yang disuruh murtad kok tidak mau, nah itu dibakar di parit tersebut, ya, sampai mati. Nah itu arti dari kutila ashabul uhdud. Nah, kemudian peristiwa tersebut, ya, peristiwa tersebut itu terjadi setelah Nabi Isa diangkat ke langit, ya, dan sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul. Jadi istilahnya di zaman Fatrah. Jadi peristiwa itu terjadi setelah Nabi Isa diangkat ke langit dan sebelum Nabi Muhammad terutus, bahkan sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Nah, itu terjadi di daerah Najron. Nah, daerah Najron itu kalau sekarang ikut wilayah Yaman itu. Ya, wilayah Yaman. Uhdud itu adalah an-nari, api. Jadi uhdud itu adalah api. Jadi nar ini adalah kedudukannya sebagai badal istimal dari kata uhdud. Jadi badal istimal dari kata uhdud. Datil wakut yang mempunyai bahan bakar, ya, yang mempunyai bahan bakar. Jadi matuqadu bihi. Jadi wakut itu artinya adalah bahan bakar. Jadi apa yang api itu dinyalakan dengan itu, nah, itu namanya wakut. Ya. Ketika itu, ya, ketika itu, hum mereka ashabul uhdud, ya, ashabul uhdud, alaiha atas uhdud atau parit yang dinyalakan api, artinya adalah haulaha, di sekitar uhdud, ala janibil uhdud, atas ya pinggirnya uhdud, alal karosi, di atas kursi. Iku kuudun orang-orang yang duduk. Jadi maknanya adalah di tafsir Tobari dijelaskan wal makna annahum kuudun ala hafatil uhdud. Nah, mereka itu duduk-duduk santai sambil tertawa-tertawa di sekitar uhdud itu, ya, di sekitar uhdud. Jadi di sekitar ya tepi parit atau joblangan itu tadi, ya. Nah, ini ada kisah panjangnya ini yang ada di hadis, ya, yang ada di hadis di kitab Sahih Muslim, ya, kitab Zuhdi,
Ya nanti kita baca insya Allah hadisnya. Jadi itu kan atas perintah seorang raja kafir. Ya, atas perintah seorang raja kafir, mereka itu disuruh oleh raja kafir tersebut untuk menangkapi orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Lah berhubung jumlah mereka itu ya minoritas, lemah, mereka itu diperlakukan semena-mena. Mereka diintimidasi, mereka diancam, dipaksa untuk murtad. Ya, dipaksa untuk murtad. Tapi ya mereka waktu itu keimanannya sangat kuat. Disuruh murtad ya ndak mau betul. Sampai puncaknya ancaman adalah mereka ditangkap, ya. Kemudian si raja itu dan para pengawalnya, para pengikutnya membuat semacam joblangan, gitu. Semacam lubang. Nah, di situ ditaruh kayu bakar yang banyak, dinyalakan api. Nah, orang-orang beriman waktu itu ditanya satu-satu, kamu mau murtad apa enggak? Ya, kalau mau ya dilepas, ya. Kalau tidak mau ya sudah dilemparkan ke api itu. Nah, si raja dan para pengawal-pengawalnya dan para punggawa-punggawanya ya duduk di sekitar situ, menyaksikan orang-orang mukmin dibakar itu. Nah, sampai kayak gitu, berpegang teguh dalam keimanan itu sampai seperti itu. Sampai diabadikan dalam Al-Qur'an. Ya. Kita lanjutkan, wahum dan utawi mereka ashabul uhdud, alama atas apa-apa, yaf'alun yang memperlakukan mereka bil mukminin terhadap orang-orang mukmin. Ya, mereka membakar memang orang-orang mukmin itu. Ya. Ya, orang-orang mukmin di sini mukmin bila pada Allah, minta dibihim dari menyiksanya mereka, bi ilqai finnari, dengan membuang di dalam api. Ya. Ilam yarji'u, seandainya mereka tidak murtad an imanihim, dari keimanan mereka. Iku suhudun, ya, menyaksikan atau hadir, ya. Suhud bermakna hudur, ya. Ya. Mereka melakukan perbuatan yang begitu kejam, itu mereka betul-betul sadar. Bukan kok dalam keadaan mabuk atau dalam keadaan gila atau hilang ingatan, itu tidak. Ya. Ya betul, duduk-duduk sambil minum apa di situ, makan apa, menyaksikan orang-orang mukmin itu kalau tidak mau murtad dilempar ke api. Ya, kewajemin itu kayak ngono kuwi. Ya. Tapi ini di tafsir Jalalain dijelaskan, ruwiya anallaha anjal mukminin almul qaina finnar bi qabdi arwahihim qabla wuku'ihim fiha. Ya. Jadi ruwiya, dan pada akhirnya diriwayatkan, ya, diriwayatkan anallah anjal mukminin, Allah menyelamatkan orang-orang mukmin, al-mulqaina finnar, yang dibuang di dalam api, biqabdi arwahihim, dengan mengambil nyawa mereka, qabla wuku'ihim fiha, sebelum mereka jatuh ke api. Itu. Jadi kalau cerita lengkapnya, begitu mereka dilempar itu, orang mukminnya, sebelum masuk ke api, nah, arwahnya sudah diambil oleh Allah. Jadi yang terbakar itu hanya jasad mereka. Ya, hanya jasad mereka.
Lah pada akhirnya wa kharajat annaru ilaman sama fa'ahraqathum. Lah di akhirnya ternyata api itu menyala besar dan malah membakar para ashabul ukhdud itu. Jadi ceritane ya padha-padha matine. Ceritane iki wis padha-padha matine. Jadi wa kharajat annaru ilaman sama fa'ahraqathum. Jadi yang mukmin itu mati sebelum jatuh ke api. Nah, di akhirnya endingnya api itu menyala besar, nah, sampai membakar para pelaku kejahatannya itu. Nah, mereka terbakar semua, yaitu ya padha matine berarti. Nah, gitu. Jadi alasannya ya cuma itu. Jadi orang mukmin waktu itu ya tidak salah, ya tidak melakukan kejahatan, tidak apa, hanya karena beriman itu saja. Sampai dilempar ke api. Jadi min tahyirihim bainar rujuk anil iman alladzi kana dinuhum au tarahum binar. Ya, kowe murtad ora, nek ora murtad tak uncalno ning geni. Wis ngono tok wis. Wa manaqamu dan tidak menyiksa mereka ashabul ukhdud minhum dari mereka orang-orang mukmin, ya, orang-orang mukmin ila kecuali an yu'minu jika beriman mereka bilah pada Allah Al-Aziz yang maha mulia fi mulkihi, nah, di dalam kerajaannya, Al-Hamid lagi maha terpuji. Al-Hamid dimakna Al-Mahmud. Jadi para ashabul ukhdud kok begitu tega menyiksa orang-orang mukmin, itu tidak ada alasan lain kecuali ya hanya karena mereka beriman pada Allah yang maha mulia lagi maha terpuji. Ya, jadi orang-orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan waktu itu ya tidak melakukan dosa apapun. Ya tidak mencuri, ya tidak merampok, ya tidak bikin keonaran, ya tidak melakukan sesuatu yang melanggar hukum, ya. Tapi nyatanya mereka disiksa ya hanya karena salah kowe dadi wong mukmin, wis ngono tok. Itu saja. Jadi para ashabul ukhdud itu tidak menyiksa orang-orang mukmin kecuali hanya karena mereka beriman pada Allah yang maha mulia lagi maha terpuji. Jane ngono orang lakoni dosa apa-apa, orang lakoni salah apa-apa. Ya ora tahu gawe ribut, ya enggak tahu gawe onar, ya enggak tahu nyolong, ya enggak tahu zina, ya enggak tahu macam-macam. Hanya karena alasan beriman itu saja. Mereka disiksa sedemikian rupa. Itu. Jadi orang-orang zaman dulu itu ya dalam mempertahankan keimanan itu ya begitu luar biasa. Betul, begitu luar biasa. Kalau tahu cerita seperti ini, alah kita ini ternyata ya belum apa-apa kalau dibandingkan mereka. Sama sekali belum apa-apa. Yes, durung apa-apa. Mengawak dhewe nglakoni agama iki ya ora tahu kok diancam. Awas kowe ya nek salat ning masjid tak pateni ya, ora enek ngono kuwi. Ya kan? Kalau orang mukmin zaman ini ashabul ukhdud ketok melakukan apa? Ritual agama yang benar ya sudah bakar gitu aja. Aladzi zat lahu iku bagi zat bagi Allah mulku samawati utawi kerajaan beberapa langit wal ardi dan bumi. Yang mana Allah itu yang mempunyai kerajaan langit dan bumi.
Ini isyarat bahwa Ashabul Ukhdud itu betul-betul kurang ajar. Kenapa? Mereka itu hidup di kerajaannya Allah. Ya kan? Hidup di kerajaannya Allah. Karena yang punya kerajaan langit bumi itu Allah. Tapi mereka memusuhi bahkan membinasakan orang yang nyembah Allah. Mereka tidak nyembah Allah saja, itu loh salah. Lah kok ini mereka ya tidak nyembah Allah, dan kalau melihat orang yang nyembah Allah, mereka bunuh, mereka binasakan. Itu kan kurang ajar jenenge. Ya. Kurang ajarnya di situ. Wallahu dan utawi Allah ala kulli syai'in atas segala sesuatu iku syahidun maha menyaksikan, ya maha menyaksikan. Jadi menyaksikan apa? Ma'angkarol kufaru alal mu'minina illa imanahum. Jadi orang-orang kafir ya itu yang mereka persalahkan dari orang-orang mukmin itu tidak lain tidak bukan kecuali soal keimanan mereka saja. Allah tahu betul. Ya. Orang kafir itu sok kuasa, sok hebat, sok jagoan. Ya, terus berhubung merasa sok kuasa itu tadi, mereka berbuat semena-mena kepada orang-orang mukmin. Padahal orang-orang mukmin juga tidak melakukan kesalahan apapun. Ya. Nek mateni bales dipateni pantes. Ya kan? Lah orang-orang mukmin itu tidak salah apa-apa. Ya, mereka dianggap salah karena beriman itu saja. Dan Allah tahu betul itu. Ya, Allah tahu betul. Innalladzina sesungguhnya orang-orang. Sesungguhnya orang-orang. Fatanu yang merusak mereka. Ya. Atau istilahnya membakar mereka. Al-mu'minin pada orang-orang mukmin laki-laki. Wal mukminat dan orang-orang mukmin perempuan, ya, bil ihtiraq dengan cara dibakar itu, atau bi ihraqihim binar. Tuma kemudian lam yatubu, tidak taubat mereka. Falahum maka iku bagi mereka adzabu jahanam utawi siksa neraka jahanam. Ya, artinya ya dibalas masuk neraka jahanam sebab kekafiran mereka itu. Ya. Walahum dan iku bagi mereka adzabul harik utawi siksa yang membakar. Karena di dunia mereka membakar orang-orang mukmin. Ya. Jadi begini. Sungguh orang-orang yang merusak orang-orang mukmin, laki-laki maupun perempuan, kok mereka tidak bertobat dari perbuatannya? Ya, orang-orang yang merusak orang-orang mukmin, baik laki-laki atau perempuan, kemudian mereka tidak tobat, sampai mati tidak tobat. Ini yang pertama, falahum adzabu jahanam. Mereka mendapat neraka jahanam. Sebab apa? Bikufrihim. Sebab kekafiran mereka. Yang kedua, walahum adzabul harik. Dan bagi mereka siksa yang membakar. Kenapa? Karena waktu di dunia dulu mereka sudah merusak, membakar orang-orang mukmin.
di akhirat juga balas dibakar. Ya, walahum adzabul harik artinya adzabu ikhraqihim al mukminin fil akhirah. Jadi di akhirat mereka dibakar karena waktu di dunia dulu mereka membakar orang-orang mukmin. Itu. Atau wakila fid dunya bi an ukhriqat bi an ahraqat annaru fa ahraqathum kama taqaddama. Saya ulang ya. Bi an ukhrijat annaru fa ahraqathum kama taqaddama. Atau para ashabul ukhdud itu setelah mereka membakar orang-orang mukmin, ya, api itu akan mengejar mereka dan membakar mereka. Seperti yang sudah dijelaskan di atas itu tadi. Jadi kalau dijelaskan secara khusus mengenai ashabul ukhdud, ya, mereka mendapatkan dua hukuman. Pertama, masuk neraka jahanam karena kekafirannya. Yang kedua, di dunia mereka juga akan dibakar dengan api yang sama seperti pada saat mereka membakar orang-orang mukmin. Lah, kalau dijelaskan secara umum, ya, kalau dijelaskan secara umum, siapapun orangnya, ya, siapapun orangnya, kok dia mengganggu orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, ya, dengan membuat mereka menderita, misalnya, kok kemudian mereka tidak tobat sampai mati, ya, hukumannya juga sama, ada dua. Pertama, masuk neraka jahanam karena kekafirannya. Yang kedua, mendapat siksa yang membakar karena waktu di dunia mereka mendolimi orang-orang mukmin. Ya, karena waktu di dunia mereka mendolimi orang-orang mukmin. Jadi dosane loro. Siji dosa karo Gusti Allah, sing nomor loro dosa karo wong-wong mukmin sing didolimi. Bisa dipahami nih ya? Ya. Jadi dosane loro. Jadi pertama dosa karo Gusti Allah sehingga oleh adzabu jahanam, siksa jahanam. Sing nomor loro dosa karo wong-wong mukmin sehingga oleh adzabul harik. Nah, itu. Bisa dipahami ya? Nah, kalau dijelaskan di beberapa tafsir yang lain, ya, jadi siksaan itu, siksa yang membakar itu ada dua memang. Jadi di dunia, jadi ketika orang-orang beriman dimasukkan ke dalam api, jadi apinya itu membakar atau berkobar-kobar sehingga juga menimpa orang-orang kafir itu. Nah, yang kedua di akhirat, jadi orang-orang kafir juga dibakar di neraka karena ketika di dunia membakar orang-orang mukmin. Jadi falahum adzabu jahannam likufrihim, karena kekafiran mereka, ini dosa mereka pada Allah. Walahum adzabul harik fit dunya li ikhraqihim al mukminin binar. Ya. Jadi Ani bin Abbas
Itu dari Ibnu Abbas ya. Wakila walahum adzabul harik, itu ai walahum fil akhirah adzabun zaid ala adzabi kufrihim bima ahraqul mukminin. Di tafsir Al-Qurtubi. Jadi mereka itu nanti di akhirat disiksa dengan siksaan yang lebih pedih ya, karena kekafirannya, juga karena mendolimi orang-orang mukmin itu. Inaladina, sesungguhnya orang-orang amanu yang beriman mereka, wa amilu dan berbuat mereka as-solihat pada berbagai kebaikan, lahum iku bagi mereka jannatun utawi berbagai surga, piro-piro swarga sesuai dengan amalannya masing-masing. Tajri yang mengalir mintahtiha dari bawahnya surga, opo alanhar berbagai sungai. Ya. Dalika utawi demikian itu. Al-fauzu keberuntungan al-kabir yang besar. Jadi orang kok di dunia ditakdirkan jadi orang mukmin, kemudian ya mampu melakukan berbagai kebaikan, terus di akhirat masuk ke dalam surga, lah yaitu keberuntungan yang besar itu yaitu. Jadi tidak ada keberuntungan lain selain itu. Jadi sungguh orang-orang yang beriman dan beramal solih, walaupun itu loh, di dunianya itu hidupnya tragis, menyedihkan. Ya, walaupun waktu di dunianya itu hidupnya tragis, menyedihkan. Ya, ana sing dicekel, dibuang, ana sing dicekel, digorok gulune, ya kan? Ada yang ditangkap, dimasukkan karung, dilempar ke laut, dibandoli watu. Ana sing ngono kuwi ya kan. Ya kan? Ada yang diusir, ya, ada yang disiksa. Ya. Bagaimanapun keadaan mereka di dunia, tetap saja nanti di akhirat mereka masuk surga ya, sesuai dengan amal perbuatannya itu, yang mana di surga di bawahnya atau di sekitarnya mengalir berbagai macam sungai. Lah orang kalau beriman bisa beramal baik, ujiannya apapun bisa dilewati dengan baik sampai mati, lah yaitu masuk surga, yaitu keberuntungan yang besar itu yaitu. Wong sing paling bejo ning donya iku ya kuwi, ndak ada yang lain. Ya, ndak ada yang lain. Ini perlu diterangkan kisah lengkapnya apa enggak ini soal Ashabul Ukhdud ini? Hah? Gimana? Ashabul Ukhdud ini loh. Kisahnya dibacakan hadisnya apa enggak? Atau cukup diceritakan gitu saja? Kok sampai terjadi orang-orang mukmin ditangkap, dimasukkan ke dalam api? Diceritakan aja ya. Ini cerita lengkapnya ada di kitab Sahih Muslim. Ya. Jadi ini yang bercerita adalah Rasulullah sendiri. Ya, adalah Rasulullah sendiri. An Suhaib ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana malikun fiman kana qablakum wa kana lahu sahirun. Jadi dulu itu ada seorang raja, yang mana raja itu punya pendamping tukang sihir. Wis ngono kuwi. Nek raja kafir iku mesti duwe kanca dukun iku mesti.
Nggih. Sampai saiki ya ngono kuwi. Mbah raja, mbah presiden nek kafir iki mesti duwe kanca dukun iki mesti. Jadi dulu itu ada seorang raja yang mana dia punya pendamping seorang tukang sihir. Falamma kabura qala lil malik ini kot kabirtu fabaas ilaya gulaman u'allimhu asihra. Setelah si tukang sihir itu merasa sudah tua, dia ngomong sama si raja itu, "Hei raja, aku ini sudah tua. Ya, tolong carikan anak kecil yang cerdas, yang pinter, yang berbakat, nanti tak ajari sihir sebagai penerusku." Ya, sebagai penerusku. Aku iki arepe mati kaya aneh. Aku golekno penerus. Bocah cilik sing pinter engko tak ajari. Ya. Faba'asa ilaihi gulaman yu'allimuhu. Ya. Terus betul dicarikan anak yang cerdas, terus diajari itu. Ya. Fakana fi tariqihi idza salaka rohibun faqa'ada ilaihi fasami'a kalamahu fa'ajabahu. Lah terus si anak kecil ini pada saat dia melakukan perjalanan dari rumah menuju si tukang sihir itu melewati seorang rohib. Rohib itu pendeta Nasrani waktu itu. Lah dia ngaji dulu di situ. Jadi dari rumah mau berangkat belajar sihir itu di tengah jalan dia ngaji kepada seorang rohib. Ya. Lah terus dia seneng ngaji di situ. Fakana idza ata as-sakhira marra birohib faqa'ada ilahi fa idza ata sakhira darabahu fasaka dalika ila rohib faqala in khosita as-sakhir fakul habasatni ahli. Nah. Lah terus berhubung datangnya ke tukang sihir itu telat karena ngaji dulu itu tadi. Ya kan? Dipukul sama tukang sihir. Kamu itu jadi murid kok enggak disiplin, tekone telatan. Terus si anak itu wadul nenggone rohib. Ya. Wahai rohib, saya kalau datang telat itu dipukul sama si tukang sihir. Itu gimana enaknya? Nah, terus si rohib ini ya ngajari ngapusi, tapi ya ngapusi sing apik. Ya kamu bilang aja adanya kamu telat karena sibuk bantu keluargamu dulu. Ah gitu. Wa idza khosita ahlaka fakul habasani asahir. Lah nanti kalau kamu pulang ke rumah juga telat dan kamu takut dipukul sama bapakmu misalnya, ya bilang aja. Saya ada tambahan pelajaran di rumahnya si tukang sihir sehingga saya datang telat. Gitu. Gitu terus tiap hari. Ya, tiap hari begitu terus. Fabainama huwa kadzalik it'ata ala dabatin adimatin qad habasat annasa. Lah terus suatu hari itu ada binatang buas yang besar. Ya, binatang buas yang besar. Lah kemudian orang-orang ketakutan, mau aktivitas itu takut. Nah, lah terus faqala al yauma a'lamu as-sahiru afdol amir rohib afdol. Nah, terus wah iki waktunya ngetes ilmu iki. Nah, si anak kecil itu bilang gitu. Iki tukang sihirnya yang lebih hebat atau si rohib, si guru agama ini yang lebih hebat. Wes tes iki. Faqadha hajaron. Terus si anak kecil itu ngambil batu. Faqala Allahumma in kana amrur rahib ahabba ilaika min amri sahir faqtul hadhihi dabah hatta yamdiyan nas faramaha faqatalaha.
Terus dia berdoa, ya Allah, kalau memang agamanya si rohib, ya, si guru ngaji saya ini lebih engkau cintai daripada si agamanya tukang sihir ini, mohon binatang ini saat tak lempar batu, ya, itu mati. Sehingga manusia bisa lewat, aktivitasnya tidak terganggu lagi. Terus betul dilempar, blek, binatangnya itu yang besar itu langsung mati. Nah, gitu, langsung mati. Famadon nasu fa'atar rohiba fa'ahbarohu. Terus orang-orang itu bisa lewat, bisa aktivitas kembali, terus mereka seneng waktu itu. Wah, iki arek cilik iki pointer iki. Wah, berarti memang cerdas iki. Oh, no. Terus si anak kecil itu datang kepada rohib, terus mengkabarkan peristiwa itu tadi. Faqala lahu rohib, ai bunayya, antal yauma afdol minni. Wah, nek ngono nak, kowe saiki luwih sakti timbang aku kowe nak. Luwih afdol daripada aku nak. Aku seprono seprene mulang ngaji, masih mulang ngaji, nek ketemu kewan ngono ku ya wedi, ngono kan. Lah kowe lho iso mbok sawat watu terus mati, berarti kowe luwih hebat timbang aku nak gitu. Itu rohibnya bilang seperti itu. Qad balagha min amrika ma'aro fa innaka satubtala. Ya. Jadi kamu sudah, istilahnya ilmumu sudah mentok lah, sudah hebat. Tapi ketahuilah kamu nanti akan mendapat ujian. Ya, mendapat ujian. Fa ini tulila fala tadullu alayya. Ya, nanti kalau kamu mendapat ujian, ya, mendapat cobaan, kamu jangan bawa-bawa nama saya. Rohibnya itu bilang seperti itu. Engkau jenengku aja digowo-gowo, ya, kamu jangan bawa nama saya. Fakanal gulamu yupriul akmah wal abros wa yudawin nas min sairil adwa. Nah, gitu. Sehingga si gulam itu kan terkenal, viral. Ya, kalau sekarang viral. Dan dia bisa menyembuhkan orang buta, ya. Bisa menyembuhkan penyakit belang. Bisa menyembuhkan segala penyakit pokoknya. Ya kan? Menyembuhkan segala penyakit. Fasami ajali sunlil malik kana kode amia. Ya. Fa'atahu bihadaya kasiroh. Faqala ma hahuna laka ajma'u in anta safaitani. Kemudian seorang kawannya raja, ya, kawannya raja, ini ya termasuk tokoh di kerajaan, mendengar kalau si anak itu bisa menyembuhkan kebutaan, menyembuhkan berbagai penyakit. Terus waktu itu dia itu sudah buta. Jadi saking tuanya dia itu sudah buta. Terus dia datang ke si anak itu dengan membawa hadiah yang banyak. Terus mengatakan, nak, ini hadiah semuanya itu untuk kamu, kalau kamu bisa menyembuhkan kebutaanku itu. Ya, kalau kamu bisa menyembuhkan kebutaanku ini semuanya ini untuk kamu. Ya. Lah kok fakola ini la asfi ahadan in nama yasfillahu fa in anta amanta billah da'autullah fasafaka fa amana billah fasafahullah. Nah, gitu. Terus si anak itu bilang gini, oh yang menyembuhkan itu bukan saya tidak bisa menyembuhkan siapapun, sejatinya yang menyembuhkan itu Allah. Lah kalau engkau mau percaya pada Allah, nah nanti saya doakan pada Allah, nanti Allah yang menyembuhkan engkau. Itu. Terus
punggawa raja itu ya betul, ya sudah, saya tak percaya pada Allah. Terus didoakan dan sembuh betul, ya, sembuh betul. Fa'atal malika fajalasa ilaihi kamaka nayat lisu. Nah terus dia datang kepada raja, yes, duduk bersama raja seperti biasanya, ya, dan dia sudah tidak buta lagi, dia sudah tidak buta lagi. Faqala lahul malik man roda alaika basoroka. Loh, yang menyembuhkan matamu siapa? Kemarin kan kamu buta, sekarang kok enggak? Qala Robbi, ya menyembuhkan ya Tuhan saya. Faqala walaka Robbun Goiri. Nah terus raja itu mulai marah. Loh, berarti aku tidak kamu anggap sebagai Tuhanmu ya? Ya, kamu punya Tuhan selain aku ya? Qala Robbi wa Rabbukallah. Si teman raja itu ya bilang, loh, Tuhanku dan Tuhanmu itu Allah. Ya. Fa'akhadahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla alal gulam. Terus si teman raja itu ditangkap, disiksa terus-menerus, disuruh ngaku. Ya, disuruh ngaku siapa yang menyembuhkanmu, siapa yang membuat kamu percaya pada Allah. Akhirnya dia ngaku, ya si gulam itu, si anak kecil itu. Ya. Faji abil gulam, faqala lahul malik ai bunayya qad balagha min sihrika matubriu akmah wal absar wa taf'alu. Lah terus si anak kecil itu dipanggil oleh raja. Lah raja itu ngertinya si anak itu belajar sihir, ya kan? Bukan belajar agama. Terus raja itu bilang, "Wahai anak kecil, ya, wahai anak kecil, ya, sihirmu itu sudah luar biasa, sudah hebat. Kamu bisa menyembuhkan orang buta, ya, bisa menyembuhkan orang belang, bisa menyembuhkan berbagai penyakit ini itu. Fakola inilah la asfi ahada innama yasfillah fa'akodahu falam yahyal yadibuhu hatta dala ala rohib." Lah terus si gulam itu jujur, loh saya itu tidak bisa menyembuhkan siapapun, yang menyembuhkan itu Allah. Terus si anak kecil itu juga ditangkap, disiksa. Siapa yang ngajari kamu mbalelo begini? Itu. Akhirnya si gulam itu ngaku, oh, saya diajari ngaji sama si rohib itu, guru ngaji saya. Itu. Ya. Faji'a birrohib fakilalahu irji andinika fa'aba. Lah terus si rohib itu ditangkap, diomongi, kamu murtad apa enggak? Ya, tapi ya dia menolak. Aku kon murtad ya moh. Fada'a biminsar, fawado'a minsar min marfiki roksih. Fasakohu hatta wako'a sakohu tuma ji'a bijalisil malik. Fakilalahu irji andinika fa'aba fawado'al minsar fi mafriki roksih fasakohu bihi. Kata wako'a sikohu. Lah kemudian si rohib itu ditodong gergaji di kepalanya gini, ya, ditodong gergaji di kepala. Ayo murtad apa enggak? Moh, nah, itu kan, ya sudah, disigar itu, badannya disigar, kepalanya sampai badannya dibelah jadi dua. Kemudian si teman raja itu juga seperti itu, ditodong gergaji, disuruh murtad enggak mau, ya sudah, disigar sirahe saawake sigar dadi loro. Nah, itu. Tumaji abil gulam. Lalu si gulam itu didatangkan. Fakilalahu irji andinik. Nak, kowe murtato nak. Gampangane ngono. Kowe murtato. Fa'aba. Terus enggak mau dia. Fatafa'u ila nafarin min ashabihi faqala idhabu bihi ila jabali kada wa kada fas'adu bihi al jabal fa idza balaktum
fa idza balaktum durwatahu fa in roja'an dinihi wa ila fatrahuhu. Nah, terus si gulam itu diserahkan kepada sekelompok orang dari kawan-kawan si raja. Ini kalian bawa ke gunung ini, kemudian naik ke gunung sana, kamu taker warek istilahnya si anak ini. Kalau mau murtad ya sudah kamu bawa balik, kalau enggak mau murtad kamu lempar dari ketinggian sana. Ngono, wis karuane ben mati. Nah, gitu. Wis karuane ben mati. Terus betul para teman-teman raja itu membawa si gulam itu naik ke gunung. Kemudian si anak itu berdoa pada Allah. Allahumma kfinihim bimasita. Ya. Allahumma kfinihim bimasita. Ya Allah, mereka punya niatan jahat terhadap saya. Ya. Ya sudah, cukupilah saya dari kejahatan mereka sesuai kehendak Engkau. Itu doanya Allahumma kfinihim bima syi'ta. Terus saat itu juga terjadi gempa di gunung tersebut. Lah orang-orang yang berusaha melempar anak itu dari ketinggian malah berjatuhan sendiri. Terus si anak itu kembali ke raja. Terus rajanya bilang, loh orang-orang yang membawamu ke gunung kemana? Nah, si anak itu bilang, oh saya dicukupi oleh Allah. Mereka mati semua itu. Nah, gitu, mereka mati semua, tidak mampu bunuh saya, tidak mampu. Terus anak itu ditangkap lagi, diserahkan ke para pasukannya raja. Mereka disuruh untuk datang ke tengah laut. Ini bawa ke tengah laut sana. Terus dibilangi mau murtad apa enggak, kalau tidak tenggelamkan di laut sana. Betul dibawa. Terus si anak itu berdoa lagi, Allahumma kfinihim bimasita. Ya, terus sampai di tengah laut, nah kapalnya itu malah terbalik tenggelam semua. Nah terus si anak itu bisa kembali ke rajanya itu. Ya memang nantang kok si anak ini. Terus rajanya bilang, loh yang bawa kamu ke tengah laut kemana? Oh mati kabeh. Saya dicukupi oleh Allah, ditolong oleh Allah. Gitu. Terus si anak itu bilang ke raja itu, hei raja, kamu kan punya keinginan membunuh saya kan? Kamu tidak akan mampu membunuh saya, itu tidak akan mampu. Nah, kamu tak kasih cara bagaimana kamu bisa membunuh aku. Tidak usah khawatir. Gitu. Ya, tak kasih saya. So, si raja itu bilang, loh gimana cara membunuh kamu itu gimana? Gini, kamu kumpulkan semua manusia yang ada di kerajaanmu ini di suatu tempat yang tinggi. Terus silahkan saya disalib. Aku salipen enggak popo. Ya, di batang kurma. Kemudian ambillah anak panah. Ya, ambillah anak panah. Ya, terus taruh di busur panah itu. Lah kalau pengen bunuh aku, bacalah bismillah robbil gulam. Nah, ngono. Ya, nek pengen mateni kula ngono iku carane. Dengan nama Allah Tuhan si anak ini. Lah kalau sampean mau melakukan saran saya ini, sampean pasti berhasil membunuh saya. Oh, gitu. Terus raja itu betul mengumpulkan seluruh manusia di kerajaannya, anak itu disalib, terus dipanah dengan membaca Bismillah Robbil Gulam. Dipanah betul terus meninggal, ceritanya meninggal. Tapi efeknya adalah orang seluruh negara itu beriman. Betul loh. Ya kan? Banyak yang beriman. Ya, efeknya itu. Nah, terus rajanya itu kebingungan. Setelah itu terjadilah peristiwa Ashabul
Uhdud tersebut. Itu ya, bisa dipahami nggih? Itu cerita lengkapnya bisa dilihat di Sahih Muslim. Ya. Ya kata kuncinya itu tadi. Doa Allahumma kfinihim bima syi'ta itu nanti ketemu. Cerita ini seharusnya masyhur di tentang Ashabul Ukhdud gitu. Lanjut apa cukup ini? Ya. Inna batsa rabbika. Kita lanjutkan sampai selesai nggih. Sesungguhnya siksaan dari Tuhanmu terhadap orang-orang kafir bil kufar iku lasadidin, niscaya luar biasa. Ya, niscaya luar biasa. Jadi intiqamuhu miman intaqama minhu. Jadi siksanya Allah terhadap orang yang dikehendaki untuk disiksa itu pasti luar biasa. Innahu sesungguhnya Allah, huwa utawi Allah iku yubdi'u, memulai. Siapa Allah? Memulai al-khalqa pada makhluk. Wa yu'idu dan mengembalikan sapa Allah. Mengembalikan itu artinya ya asalnya mati dihidupkan, ya dimatikan lagi terus dihidupkan lagi. Lah, fala yu'jizuhu ma yurid. Lah makhluk itu ya tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghalangi Allah, tidak bisa. Ya, Allah pengen apa, makhluk tidak bisa apa-apa. Wahwa dan utawi Allah iku al-ghafur, maha pengampun, lil mudnibin al mutminin, kepada para pendosa yang mereka beriman. Itu. Jadi mengampuni seluruh dosa, dosanya orang mukmin. Al wadud lagi cinta terhadap mereka. Jadi al mutawaddid ila auliyaihi bil karomah. Kalau di tafsir Jalalain seperti itu. Jadi mencintai pada para kekasihnya dengan memberikan karomah, memberikan kemuliaan. Dzul arsy yang mempunyai arsy, penciptanya ya rajanya, ya khaliquhu wa malikuhu. Al-Majid lagi maha agung. Jadi al-Majidu birrofi, ya marfu'nya dengan doma. Artinya adalah al-mustahiq li kamali sifatil ulu. Jadi yang berhak mempunyai sempurnanya sifat keagungan. Itu Majid. Ya. Yang berhak kepada sempurnanya sifat keagungan. Fa'alun selalu mengerjakan, ya. Lima pada apapun yuridu yang menghendaki siapa Allah. Artinya layuk jizuhu sai. Jadi tidak ada yang bisa menghalang-halangi Allah, itu tidak ada. Satu pun tidak ada. Jadi yakni annahu layuk jizu sai wala yamna'u minhu sai tolabahu. Jadi Allah kalau ingin sesuatu, menghendaki sesuatu, tidak ada yang bisa melemahkan, ya tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Hal ataka, apakah sudah datang kepada engkau, wahai Muhammad, hadisul junud, ceritanya bala tentara kafir, yaitu Fir'aun, wa Samud dan kaum Samud. Jadi kata Fir'aun wa Samud itu adalah badal dari kata junud. Ya.
badal dari kata junud. Lah di sini wastugniya bidzikri fir'aun an atbaih. Walaupun di sini artinya adalah ya Fir'aun dari para pengikutnya. Jadi walaupun hanya disebut Fir'aun satu orang itu artinya ya sak pengikutnya. Wa hadisuhum annahum uhliku bikufrihim. Lah kisah mereka adalah mereka itu nyatanya disiksa oleh Allah karena kekafiran mereka. Fir'aun sak anak buahnya dan juga kaum Samud. Wa hadza tanbih liman kafara bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal Qur'an liyat taidu. Lah ini adalah peringatan bagi siapapun yang kafir terhadap Nabi Muhammad dan kafir terhadap Quran agar mereka itu mikir. Nek Fir'aun karo kaum Samud ajur apa meneh aku. Nah ngono lho. Karena aku kafir karo Nabi Muhammad karo Quran ya apa nasibku ya remuk kayak Fir'aun karo kaum Samud itu. Bal tapi alladzina orang-orang kafaru yang kafir mereka iku fi takdzib di dalam mendustakan. Tapi nyatanya orang-orang kafir dari kaummu Muhammad itu tetap saja mendustakan bima dzukira sebagaimana yang dijelaskan di atas. Padahal wallahu tawi Allah min waraihim dari belakang mereka iku muhitun. Muhitun itu menguasai. Ya, menguasai artinya bi'amalihim. Allah tahu betul terhadap amalan mereka. Ya. Sebagaimana dijelaskan di firman Allah yang lain, wallahu muhitun bil kafirin. Allah itu selalu menguasai terhadap orang-orang kafir. Jadi kata min waraihim muhit itu artinya dari segala arah. Jadi walaupun di situ tertulis min waraihim itu maknanya adalah dari belakang mereka, tapi maksudnya adalah dari segala arah. Jadi Allah mengetahui, menguasai mereka dari segala arah. Bahkan huwa utawi Al-Qur'an. Ya. Jadi wallahu min waraihim muhit itu la asimalahum minhu. Jadi tidak ada orang yang bisa melindungi orang kafir dari Allah itu tidak ada. Bahkan huwa utawi Al-Qur'an. Iku Qur'anun suatu bacaan majidun yang agung. Jadi Al-Quran itu adalah bacaan yang agung. Walaupun semua orang kafir tidak percaya. Filauhin di suatu papan, lauh itu artinya papan. Mahfutin yang terjaga. Ya, mahfutin yang terjaga dari gangguan setan. Ya, kalau di tafsir Jalalain, huwa fil hawa fauqas sama asabiah. Jadi papan itu ada di awang-awang, ya, fi hawa itu udara maksudnya. Fauqas sama asabiah di atas langit yang ketujuh. Mahfud yang terjaga, ya mahfudin biljer. Jadi huruf terakhirnya di kasroh. Jadi terjaga minasayatin dari gangguan setan. Wa min taghyiri syai' minhu, ya, dan dari berubahnya Al-Qur'an itu. Sedikit pun Quran itu tidak akan berubah. Ya. Tuluhu ma baina sama wal ard. Jadi panjangnya Lauhil Mahfud itu sepanjang antara langit dan bumi. Wa arduhu ma bainal masyriq wal maghrib. Lebarnya Lauhil Mahfud itu antara timur dan barat.
Wa huwa durratun baidha. Nah, Lauhil Mahfud itu bukan kok papan belabak kayu, itu bukan. Itu adalah berlian yang berwarna putih. Ya, berlian yang berwarna putih. Ya, qalahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Itu penjelasan dari Ibnu Abbas seperti itu. Ya. Itu gambaran tentang Lauhil Mahfud menurut Ibnu Abbas. Jadi panjangnya ya antara langit bumi, lebarnya selebar antara timur dan barat, terbuat dari ya berlian yang berwarna putih. Itu menurut penjelasan dari Ibnu Abbas. Cukup dulu ya.